Selamat datang di podcast Meet the Expert, podcastnya anak apoteker. Swipers, pada episode kali ini kita akan bahas diet versus MAH. Sebenarnya boleh nggak sih orang dengan penyakit MAH atau gastritis mengikuti program diet? Lalu nanti kita juga akan memberikan tips bagaimana cara menangani pasien sakit MAH yang datang ke apotek Swipers. Bersama saya di studio SwapRx sudah hadir Pak Herizal Busnami selaku Direktur PT Anugrah Nityasa Adiga. Selamat datang di podcast kami, Pak Rizal. Selamat datang Mas Iman. Senang nih bisa ketemu sore ini. Pastilah Pak. Ya. Saya ini harus banyak belajar dari Bapak. Enggak lah. Iya kan? Kita saling belajar deh kalau gitu Pak. Iya, kita berbagi. Biar berbagi informasi oke. ya. Oke, Pak. Ini menarik nih Pak. Saya dengar infonya Bapak ini adalah apoteker. Iya betul, tapi ini apoteker yang bukan di industri pabrik, bukan di Oke. rumah sakit. Tapi hidupnya melanglang dari pasar 1 ke pasar 2. Jadi ya orang marketing murni lah. Besar di jalan. Besar di jalan, Pak. Besar di jalan. Berarti ilmu yang Bapak miliki itu nggak ada di buku. Ada tapi cuman sedikit barangkali. Banyak kan lebih pada experience di lapangannya barangkali. Berarti ada di buku kehidupan. Oh gitu. Asik. Ya nggak Pak, ya kan? Iya. Jadi Bapak lulusan apoteker dari mana Pak dulu? Saya S1-nya di Pancasila di Jakarta. Oke. Jadi saya ngambil apoteker juga di Pancasila. Karena ketika itu kita masih tahun 82 ya. Jadi kita mesti berkiblat ke UI dulu. Jadi kita mesti diuji di Universitas Indonesia. Oke. Ya, tapi alhamdulillah selesai Pak. Karena kalau sekolah apoteker itu seringkali banyak yang nggak kuat. Karena apa? Karena gila belajarnya dari pagi sampai sore sampai malam gitu ya. Ya untung lolos lah ya. Oke. Terus sempat bekerja di mana Pak? Saya bekerja di banyak perusahaan sih. Perusahaan dari paling bawah dari Grassroot, saya pernah di PT Sandoz yang orang bilang jadi medical rep ya. Lalu saya pindah ke BUMN ke Indofarma jadi supervisor. Oke. Pegang di Jawa Timur, di Bali, sampai di level senior product manager. Lalu saya pindah di hire oleh Kimia Farma jadi marketing manager di Kimia Farma. Oke. Nah di situ saya banyak belajar lagi mengenai apotik, kasih training kawan-kawan di marketing Kimia Farma. Lalu saya pindah lagi jadi direktur di anak perusahaan Kimia Farma. Dirut di sana. Lalu sebentar 3 tahun saya melanglang lagi ke swasta jadi direktur marketing di DIPA. Oh Pak Puspo itu. Betul, Pak Utomo. Ya. Toyo. Itu pegang obat-obat darah, plasbomin kayak obat hemofilia. Nah terakhir saya berbisnis perusahaan dengan kawan saya tentang marketing company. Dan di penghujung tahun 2014 saya mulai mikir buat usaha sendiri. Akhirnya 2015 lahirlah PT Ana ini. Jadi saya memulai usaha dari 1 orang 2 orang karyawan memulai sampai sekarang. Wah ini mah hebat sekali Bapak. Pak lanjut yang tadi Pak ngomongin diet versus MAH. Iya. Let's say saya misalnya ada penyakit MAH lah. Iya. Boleh nggak sih Pak diet sebenarnya? Boleh saja sih Pak. Lihat juga sih. Apakah tujuan Bapak itu mau ngapain? Badan Bapak kegemukan atau apa? Tentu orang punya goal kan. Iya. Asal ikut ketentuan asupan yang menurut saya sih harus yang benar lah ya. Jadi banyak orang yang cuman pengen kurus tapi nggak tahu caranya gitu. Akhirnya malah jadi bumerang buat mereka. Misalnya dia tahu dia mau makan sayuran tapi sayurannya yang nggak boleh memunculkan gas dan sebagainya. Dia mau makan veggie tapi veggie-nya malah bikin dia tambah kena MAH gitu ya. Dia bisa pilih misalnya bayam, brokoli dan sebagainya ya. Atau buah-buahan. Dia bisa makan buah-buahan. Jadi dia tahu nih ada sayuran, ada buah-buahan ya. Seperti apel, melon, pisang itu boleh. Tapi jangan yang sifatnya yang asam dan sebagainya terlalu berlebihan. Lalu kalau mau makan gandum pagi, dia mau makan sereal, oatmeal juga bisa kayak begituan ya. Kalau mau makan protein boleh, tapi yang rendah lemak. Ikan boleh ya. Lalu putih telur boleh, kacang-kacangan boleh. Jadi susu rendah lemak boleh. Nah, sebetulnya bisa. Cuman banyak orang itu yang tidak mematuhi ketentuan gitu. Sebenarnya bisa, tapi tergantung makanan dipilih juga. Betul. Nah itu punya knowledge. Dia harus punya knowledge, bukan cuma serampangan pengen cuman diet doang kayak gituan. Kalau saya balik Pak, misalnya saya tidak punya penyakit MAH, terus saya diet gitu ya. Bisa nggak sih diet itu mengakibatkan akhirnya nanti saya bisa MAH? Oh bisa Pak. Bisa ya? Misalnya Bapak nggak MAH, tapi
bapak salah gitu ya. Mm. Itu bisa terjadi mah. Jadi orang normal itu yang biasa-biasa saja bisa kena mah juga. Nah, banyak anak-anak yang muda sekarang yang hidupannya, lifestyle-nya juga tidak benar gitu ya. Jadi seringkali nggak teratur ya. Dia contohnya lah anak-anak yang kos-kosan di kampus yang makan pagi nggak jelas ya. Oke. Makan siangnya bisa jam 4 sore gitu ya. Makan Oke. malamnya mungkin jam 10 malam. Dia nggak sadar dia kuat ketika itu. Tapi someday dia bisa tepar tuh tiba-tiba tuh. Kena sampai kolik begituan, perutnya ditekuk begituan. Nah itu yang menurut saya yang mereka harus tahu. Jadi kalau dia nggak memahamin itu, cara makannya salah, terus makan pedas pakai level 1, pakai level 2 itu kan jagoan-jagoan kan, merasa gue jago loh level 10 gitu loh. Tapi dia nggak tahu bahwa itu juga bisa berbahaya buat, karena lambung kan punya batas juga ya, punya toleransi. Nggak mungkin teman saya kuat 5 sambal mangkok bisa, tapi saya nggak bisa tuh makan pakai sambal dikit, saya nggak bisa. Jadi saya nggak boleh sok jago kayak teman saya gitu. Jadi setiap orang punya beda-beda batas ambangnya, beda-beda toleransinya kayak gitu. Benar. Jadi kalau tadi jam makannya sudah telat, terus yang dia makan juga ternyata betul nggak bergizi, nggak bergizi, gitu ya. Lebih parah lagi jadinya gitu. Wah itu saya sekeluarga Pak. Anak-anaknya kan ada 2 orang kos di Jogja ya. Oke. Kita sih punya pengalaman waktu di Jogja, dia kan aktif sekolah, cuman main bola ya, terus tiba-tiba makan nggak terjadwal. Satu kali kita lagi liburan di Jakarta, malam-malamnya kena makro, kena akut gitu ya. Wah kita pikir keracunan gitu kan, kita kasih obat. Ternyata ajak dokternya, diancam sama dokternya, ini kamu makan nggak boleh begini, nggak tertib. Nah ini saya kira bukan cuma anak muda, sejuta umat, semua orang bisa kena, kapan saja bisa kena penyakit. Jadi kalau dia nggak realize, hati-hati, ngegampangin, wah itu nggak nyaman banget Pak. Bener. Nah ada nggak sih Pak sebenarnya program diet khusus Pak untuk penderita asam lambung? Sebetulnya gini, banyak sekali orang penderita asam lambung ini kan mau ikut diet, masih muda-muda saja, anak-anak SMP SMA ketakutan, penuh kan, jadi dia pengen ngediet dan sebagainya. Nah kalau dia bisa ikut program, sebetulnya sih sederhana lah ya. Kalau dia bisa makan dengan jadwal yang teratur, itu akan lebih baik buat mereka. Jadi jangan tahu tempo makan itu kapan, ya. Lalu biasakan kalau dia mau begitu, makan dalam jumlah yang tidak banyak porsinya, tapi dia sering. Orang bilang itu small frequent feeding. Makan sedikit, tapi jangan sampai lambungnya kosong kayak begituan, ya. Dan Bapak tahu jangan sok jago. Kalau teman Anda bisa makan level 15, Anda jangan ikut-ikutan makan level 15. Jadi Anda harus ngukur, gue level 2 juga cukup nih kayak ginian gitu loh, ya. Dan tentu dia juga harus banyak makan yang berserat. Dia tahu yang bisa membuangkannya lebih gampang. Yang rendah lemak. Dan anak muda sekarang itu banyak minum kopi Pak. Kopi juga kalau bisa jangan jadi lifestyle yang minum bisa 4 kali sampai 6 kali sehari gitu. Dipikir tuh kayak minuman biasa kayak air, padahal dalam jumlah kecil mungkin bagus buat memacu jantung, tapi dalam jumlah besar dia akan bisa merusak lambungnya juga gitu. Nah sekarang belum, nanti tunggu pada saatnya Anda kena baru Anda ngerasain. Dan dokternya bilang kalau lo nggak patuh, gue endoskopi ya, ditakut-takutin. Pak dimasukin kan ngeri kayak gitu kan. Nah tapi buat saya sih ya mereka harus realize, mesti tahu hati-hati, jangan tiap orang tidak sama, kira-kira seperti itu. Oke. Terus apa nih Pak yang mesti diwaspadai ketika misalnya asam lambung itu naik ketika diet, atau yang kita sebut esophagitis Pak? Ya kalau seperti itu banyak sekali kan orang yang salah ya, bahkan dengan dia ngediet itu menjadi penyakit buat mereka. Ya. Misalnya tadi saya bilang kalau dia tidak mau mematuhi diet yang memperhatikan gizi yang seimbang, malah jadi kekurangan makanan, malnutrisi buat mereka. Ya. Bahkan ada yang lebih bahaya lagi, saking takutnya makan secara fisik, secara mental, dia takut kalau makan tuh. Anoreksia, dia mau makan nggak berani, mau makan nggak berani gitu ya. Ketakutan yang berlebihan gitu ya. Dan dampaknya apa kalau mereka tidak seperti itu? Nah, khawatir nanti keseimbangan asupannya nggak seimbang, bisa menurunkan fisik imun mereka kayak gitu.
Saya juga punya anak yang perempuan waktu SMP dulu takut dibilang gemuk, udah mulai ngediet lain sebagainya, sempet badannya nggak begitu bagus. Kita ingetin masih SMP loh. Iya. Anak-anak SMP kan kalau gurunya bilang lo gemuk banget nih gitu kan. Benar. Padahal dia masih banyak kegiatan exercise lain sebagainya kayak gitu. Sebetulnya sih kalau dia bisa imbangin dengan exercise yang bagus, tahu makan yang tepat, menurut saya sih itu bisa membuat dia diet secara alami kayak gituan. Dia tahu porsi makannya berapa gitu. Ya kalau diajarkan kita makan itu cukup 3/4, jangan sampai full. Betul. Nah anak-anak sekarang kan mumpung gratisan nih diajak makan sama temen. Betul. Kapan lagi? Kapan lagi? Kalau nggak rugi. Kalau bisa nambah nih gitu kan. Betul. Bungkus juga kalau bisa. Kalau bisa bungkus bawa pulang. Padahal kapasitasnya cuma segini. Jadi makan itu adalah kebiasaan Pak Iman. Dulu waktu kita masih muda makan 1,5 piring tuh biasa aja gitu loh. Betul. Tapi sekarang kita makan 3 sendok aja udah kenyang tuh, nggak kepengen gitu. Iya. Kita makan proteinnya, kita makan tumbuhannya. Nah ini yang kita mesti nyadarin juga. Makan itulah kebiasaan. Jadi kalau Anda udah makan nasi 2 munjung begituan, Anda makan setengah, Anda kayak belum makan tuh kayak gitu. Nah ini yang saya katakan sekali lagi, belajarlah waktu masih muda itu sudah realize dengan pola hidup sehat. Iya. Kalau Anda nggak invest sekarang, nanti tuanya Anda nyesel, akan kena perforasi. Yang lebih berbahaya lagi, kita udah bersih aja bisa kena CA kolon tuh. Betul. Takut banget sekarang kan. Hukum tabur tuai berlaku. Betul Pak. Mendingan capek sedikit dari muda sudah mulai latih exercise yang bagus, karena kita pengen hidup pada semasa tua yang sehat itu, nggak nyusahin orang lain kayak gitu Pak. Nah, penyebab asam lambung bisa naik Pak, selain daripada diet apalagi Pak? Ya kadang-kadang ada orang yang memang secara struktur tidak bagus di bagian esofagusnya ya, misalnya di sphincternya lemah. Lalu juga nggak sadar tiba-tiba ada Helicobacter pylori, ada bakteri di perutnya, nggak tahu dari mana sumber makanan dan sebagainya, tiba-tiba tuak lambungnya luka ya. Kita nggak tahu juga tiba-tiba nih orang kok penyebabnya nih lifestyle-nya nggak bener ini. Ya saya nggak larang sih ngerokok, itu kan anak muda kan kalau nggak rokok katanya nggak gentle gitu ya. Aduh, padahal rokok tuh bahaya banget. Saya dulu masih muda itu dibilang bencong sama mereka. Kenapa? Lu bencong, lu nggak ngerokok. Waduh, gue lihat bencong pada ngerokok juga. Lu gimana nih gue bilang gitu nih. Benar. Tapi kebetulan memang saya nggak suka ngerokok karena saya dulu olahragawan. Jadi sampai sekarang saya nggak bisa ngerokok Pak. Sama Pak. Kalau ngerokok saya pasti batuk. Nah alkohol kebetulan saya juga nggak bisa. Kemudian secara agama itu bahaya juga. Bahaya karena itu juga merangsang dan sebagainya. Yang paling penting lagi ada yang menyebabkan itu adalah stres yang berlebihan Pak. Misalnya nih teman-teman kita kerja kena deadline, kalau dia nggak biasa hidup dengan deadline, ketakutan itu bukan makanan yang bikin asam lambung naik. Stres itu Pak ya. Even anak muda ya, kita tua mau pensiun nih, penghasilan gimana nanti anak-anak udah mau merit. Tuh asam lambung bisa naik, bisa nyesek kayak gitu. Tapi banyak gak sih Pak naik gara-gara stres? Banyak saya kira Pak. Banyak ya? Banyak Pak. Tapi kan orang kan nggak nyadar gitu loh. Iya. Nggak nyadar nih, gue kok tiba-tiba kena asam lambung, kenapa ya? Gue nggak makan pedes gitu ya. Betul. Ya, tapi ada juga yang kena. Jadi ada orang yang sensitif kalau dia stres larinya ke pencernaan tuh. Ada yang stres buang-buang air. Ada, betul. Ya. Ada yang stres keringetan. Betul. Ada yang stres jantungnya berdebar-debar. Tensinya naik. Macam. Nah, tiap orang beda-beda tuh. Jadi ada orang yang nggak punya duit juga stres juga asamnya tertekan gitu. Belum gajian gitu. Wah nih bayar gimana nih, belum bayar kos-kosan itu kan juga. Kalau dia nggak bisa manage dengan bagus, nah itu semua kembali ke kita memanage kayak begitu sih. Oke. Nah Pak, apa sih yang harus dihindari Pak saat diet supaya nggak mah gitu loh? Apa tips-tipsnya Pak? Ya saya sih sadar kalau sederhana sih. Jadi kalau Anda tahu penyebabnya karena asam yang berlebihan, ya hindarin makan asam yang berlebihan. Dan apapun jenis penyakitnya, kalau Anda tahu triggernya, hindarin saja kayak saya. Tapi susah kadang-kadang tuh Pak. Nah itu melawan ego kita saja. Ya. Contohnya Anda kena misalnya mudah sekali alergi. Anda mesti tahu juga penyebab alerginya apa. Apakah karena debu, tungai, asap rokok. Dan sepanjang Anda tidak bisa membedakan itu, Anda akan terus kena rinitis kayak gituan, kena sinus kayak gituan. Dan Anda kebetulan kuat pedes nih, nggak ada masalah, jalan aja. Dia bilang gue kuat kok, tapi seberapa batas ambang Anda kuat kayak gitu. Sekarang kuat nih, tapi someday pada saat Anda fisiknya lagi drop, pas Anda makan,
tiba-tiba Anda kena serangan akut, wah melintir-melintir. Oke. Nah saya bilang yang paling awam sih ya hindari asam lambung. Yang musuh penderita penyakit mah adalah asam yang berlebihan. Kedua, kalau Anda mau makan yang berlemak dan pedas, ya gorengan-gorengan tuh enak tuh ya. Kita waktu masih muda-muda kan beli gorengan di pinggir jalan bisa beli 10, 3 seribu, beli 20 ribu dapat 6 gitu kan. Enak. Terus cabenya bisa 12 makanya. Ceklek, cengeknya gitu kan. Betul. Nah itu yang menurut saya sih habit-habit yang menurut saya mungkin murah tapi buat jangka panjang buat mereka jadi mahal di belakangnya. Jadi mahal. Apalagi Pak, apalagi? Ya saya kira yang poin tadi kalau misalnya dia hindarin tahu bahwa dia tidak bisa memanage stresnya, dia belajar. Alihkan ke hobi-hobi yang dia suka. Anda misalnya stres di ketika ini, Anda hobi mancing, alihkan aja ke mancing. Anda hobi baca buku, itu Anda akan keluar hormon yang membuat Anda suka tuh. Nah kalau Anda keluar hormon yang Anda suka, Anda tuh seneng gitu loh. Anda main futsal, silakan main futsal. Nah cari kesenangan dalam hidup kita satu hari itu buat diri kita. Jangan satu Senin sampai Jumat cuman kerja doang, Sabtu Minggu buat keluarga, terus Anda punya waktu buat Anda kapan gitu. Bener. Tapi gimana misalnya gini Pak, dia stres, kemudian how to relieve stresnya dia dugem Pak. Kemudian dia ngerokok, dia minum alkohol, karena menurut dia itu bisa nurunin stres. Nah, boleh, dia seneng, ya, tapi ada konsekuensinya juga. Jadi itu semua ada bayarannya gitu. Iya. Lu dapat katakanlah di dugem ngerokok dapat katakanlah 60%, tapi tahu konsekuensinya kan? Benar. Kalau fisik lu lagi kuat, boleh sekali-sekali. Tapi kalau lu ngukur gue kayaknya udah pulang kerja jam 10 malam, jam 12 malam, gue ngedugem sampai jam 3 pagi, pagi-pagi gue ngantor lagi. Wah. Lu nggak kasihan tuh kalau udah berkeluarga, sama kalau punya orang tua, nanti orang tua lu ngejagain lu. Benar sih. Nah, benar sih. Ya, saya kebetulan punya pola hidup. Saya orang Sumatera, Pak. Saya orang Sumatera yang di rumah tuh semua makan pedas, makan berlemak. Tapi saya bisa tahan ego saya gitu untuk tidak makan yang semuanya saya makan ya. Wah kalau orang Sumatera Pak Iman kan tahu ya. Betul. Makanannya santan, makanannya bumbu-bumbu rempah yang gituan. Kalau kita nggak kontrol begituan, saya alhamdulillah sih kalau lemak, asam saya bisa lambung bisa saya cegah sampai saat ini. Jadi saya jarang sekali relatif kena mah gitu. Oke. Jadi yang anak-anak saya yang muda-muda kena kos nggak terkontrol pola makan, gaya hidup sejak muda kena. Tapi saya udah ingatin, akhirnya dia belajar lah. Dokternya bilang kalau mau hidup sehat ada konsekuensi yang harus dibayar. Tapi buat saya itu mahal buat dia belajar. Jadi saya bilang ini buat masa depan kamu tua loh. Jadi kalau kamu tahu diingetin sekarang itu bagus buat kamu berhati-hati memilih pola makan, ya, waktu beristirahat, waktu olahraga dan sebagainya. Yes. Tapi kalau Anda pikir dugem itu membuat Anda enjoy, keluarlah hormon yang Anda bikin senang, boleh, ya, tapi tahu batasnya. Benar. Kalau mau ngerokok boleh, tapi tahu juga batasnya berapa sih. Jangan sampai jangan sampai deh Pak. Ngebakar sampai 4 bungkus. Kadang-kadang kan anak muda itu Pak, ngerokok itu kalau nggak ngerokok kan nggak di teman-teman kan. Aduh lu cupu banget lu, dia bilang gitu kan. Tapi ada teman-teman juga yang ngerti. Oke, gue sorry ya gue ngerokok ya. Ya temannya juga ada pengertian. Benar. Ada yang begituan kan? Iya, benar. Tapi tergantung cara kita masuk di kalangan kawan-kawan sih menurut saya. Iya sih. Intinya sih pola hidup sehat. Iya, pola hidup sehat. Saya kira itu invest yang paling mahal. Anda nggak perlu nanti pas Anda kena semua aktiviti Anda akan terganggu. Iya. Bukan kalau Anda udah berkeluarga, orang rumah Anda juga akan terganggu pasti kayak begituan. Iya. Dan kalau Anda jadi CEO di kantor, bayangin perusahaan Anda akan siapa yang akan megang dan sebagainya. Betul. Kayaknya sederhana, Pak. Tapi kalau kena mah Anda rasakan makan nggak enak, nggak makan nggak enak, tidur nggak enak gitu. Betul. Kayak habis diputusin. Aduh. Ya. Semuanya nggak enak. Jadi saya bilang awalnya sih mungkin nggak seberapa nih, tapi kok aduh makan juga enak, nggak makan juga enak gitu kan. Nah ya kalau bisa hindarin. Ya. Saya pernah juga ngalamin, bukan tidak pernah ngalamin, karena tahu itu nggak nyaman, ya saya mesti ngerti ini kita di apoteker itu Pak kalau bisa menghindari obat-obatan menghindari Pak. Karena kita tahu bagaimana obat-obat masuk ke tubuh itu kan sesuatu benda asing ya. Betul. Jadi kalau kita bisa nature dengan hidup kita, kenapa nggak harus nature itu? Tapi orang yang nggak ngerti obat, sebentar-bentar senang pakai obat gitu. Benar. Vitamin semuanya. Karena dia nggak mau bayar dengan exercise gitu loh. Ya. Nggak mau bayar dengan pola makan yang sehat. Akhirnya dia dia pengen hidup dengan gayanya semaunya. Konsekuensinya apa? Dia mesti minum sampai 8 pil.
Yang buat kolesterol, yang buat asam urat, yang buat buat penenang, obat tidur. Nah, buat jangka panjang, menurut saya sih obat-obatan nggak bagus. Obat digunakan pada saat yang tepat. Manakala tubuh sudah tidak mampu lagi mengantisipasi dari luar, nah disitulah dibutuhkan obat dengan dosis yang tepat dan waktu yang tepat. Iya. Nah, kembali ke MAH nih Pak. MAH itu sebenarnya ada kategori-kategorinya nggak sih Pak? Ya, MAH itu ada yang bermacam-macam sih. Kalau dibedakan dari tingkat yang cepat kena, cepat hilang, namanya dia akut. Ya. Wah, kena cepat, tapi cepat juga hilang. Tapi ada yang udah bertahun-tahun kena, itu namanya kronis. Kronis ya? Kalau udah kronis berlama-lama, aduh ini nggak sembuh-sembuh, muncul lagi, datang lagi, dan itu sampai pengobatannya nggak sampai seminggu 2 minggu, sampai 2 bulan tuh masih ngerasain, mungkin udah lukanya udah berat sekali kayak begituan ya. Ya ada yang sederhana, orang bilang GERD, misalnya dia kalau berbagai jenisnya, ada orang bilang GERD, kok rasanya naik ke atas nih gitu kan. Pak Iman mungkin suka dengar orang tiba-tiba meninggal cuma nyesek doang, ternyata nyesek ternyata bukan jantung tuh, ternyata asam lambung naik ke atas gitu. Nah dia nggak tahu nih, kok gue payahnya nggak jantung loh, tapi diperiksa ke dokter, masuk UGD cuma dikasih obat anti histamin H2 blocker, disuntik, cekrek, napasnya udah enak lagi. Karena dia udah masuk udah panik, ketakutan. Biasanya di UGD itu dokter udah punya atau obat-obat yang H2 blocker yang gituan, yang buat nyuntikin langsung gitu ya. Napasnya udah enak, tenang dan sebagainya. Kayak gituan ya. Ada juga yang misalnya lambungnya sudah mulai lambat, namanya gastroparesis. Ada yang cuman ringan, dispepsia, cuman gejala-gejala mual. Ada juga macam-macam. Tadi kan kalau saya bilang dari tingkat kecepatan dan lama, ada yang akut, ada yang kronis gitu ya. Jadi cukup banyak, tapi yang orang tahu gue kena akut apa enggak nih, ini gue GERD apa cuma dispepsia nih, gue kena gastritis atau cuma apa gitu. Nah, kalau cuma sederhana sih mungkin bisa di-cover dengan obat-obat biasa, tapi kalau sudah advance, menurut saya harus hati-hati. Jangan sembarangan juga itu. Ya. Terus seperti apa sih Pak faktor resiko penyakit MAH itu Pak? Ya, faktor risikonya kalau Anda tadi saya bilang yang paling utama sih emosional ya. Emosional ya. Jadi banyak orang bilang, gue nggak makan pedes tuh, gue nggak makan asam tuh, tapi kok gue bisa kena MAH juga ya. Jadi kalau Anda tidak bisa kontrol emosi Anda, jadi Anda bisa mengganggu asam lambung. Jadi ada orang-orang yang kena emosional karena kecemasan, depresi yang tinggi, itu bisa merangsang asam lambung mereka. Gitu. Oh ya? Ya betul. Ada orang yang depresi, ketakutan itu jantungnya berdebar-debar, tensinya naik. Ya. Jadi macam-macam. Jadi kalau dia misalnya keserangnya kena kepencernaan, bisa kayak begituan ya. Bisa juga karena ada yang nakal, ada bakteri masuk namanya Helicobacter pylori, ada radang di parunya juga nggak nyaman. Lalu kalau Anda banyak makan yang bukan porsinya, makan cuma 1 piring, Anda makan 3 piring, Anda enak juga tuh. Wow, banyakan gas di dalam, lambung cuma sedikit kapasitasnya, Anda tambahin gitu kan, Anda nggak bisa tidur, enak lain sebagainya. Nah itu barangkali yang Anda mesti hati-hati. Jadi kalau makan, kalau bisa caranya teratur lah, jangan makan nggak dikunyah langsung ditelan, lambung susah untuk mencerna di dalam. Itu kan kita diajarkan juga, makan jangan terlampau cepat juga lain sebagainya. Iya. Oh, makan cepat tuh nggak boleh Pak ya? Iya kan, dia butuh di lumut dulu di dalam kubur kita kan, supaya fungsi lambung tidak terlampau berat untuk memprosesnya gitu. Iya. Swipe or X.